Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali untuk merenungkan, merefleksikan bacaan Injil Yohanes ya pada hari ini. Jadi bacaan Injil Yohanes yang ditampilkan kepada kita, bacaan harian pada masa Paskah ini, secara khusus pada kesempatan ini mengisahkan kepada kita tentang Yesus yang mengatakan suatu relasi ya, persatuan antara dirinya dengan Bapa. Tentu dalam hal ini berkaitan dengan Yesus yang adalah sabda Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi dia Allah Putra yang berbicara secara langsung kepada dunia ya. Jadi manusia bisa melihat dia, bisa merasakan kehadirannya, dan juga bisa mendengar apa yang dikatakan, apa yang diajarkannya. Dan tentu dia itu berasal dari relasi dengan Bapa ya, berasal dari Bapa. Jadi oleh karena itu ketika Injil Yohanes berbicara tentang Yesus yang mengatakan bahwa kalau kamu melihat Bapa, kalau kamu melihat aku, ternyata kamu melihat Bapa. Ada sebuah relasi yang sangat menyatu ya antara Bapa dengan Yesus. Sebuah relasi yang tak terpisahkan. Dan tentu dalam peristiwa ini, ketika Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, Yesus melihat bahwa di situ adanya kurang ketidakpercayaan kepada kehadiran Yesus ya, sebagai sabda Allah yang berbicara kepada dunia. Ya. Jadi Yesus mengatakan kepada Filipus, setelah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, tetapi kamu tidak memahami apa yang saya katakan, memahami relasi saya dengan Bapa. Kalau kamu melihat aku, itu artinya bahwa kamu juga melihat Bapa yang mengutus aku. Dan di sini setiap kata-kata, setiap ajaran yang disampaikan atau tindakan yang dilakukan oleh Yesus itu juga dikehendaki oleh Bapanya. Dia tidak berkata-kata, bertindak dari dirinya sendiri, tetapi terungkap sebuah relasi persatuan antara Yesus dengan Bapa itu. Dan di sini Yesus mengajak para pendengarnya pada waktu itu untuk percaya. Ya, percaya kepadanya dan juga percaya kepada Bapa. Dan dia menegaskan lebih lanjut, kalau percaya kepada Yesus, itu artinya bahwa mereka melakukan tindakan-tindakan yang juga dilakukan oleh Yesus. Tidak hanya percaya sebatas kata-kata, sebatas pikiran, tetapi juga melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Dalam arti ini, apa yang diajarkan oleh Yesus, itulah sekiranya yang dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Bukan hanya memendam secara pribadi dalam hati dan pikiran, tapi terungkap keluar ya. Aksio, ada tindakan. Ya. Dengan demikian ya, orang percaya yang demikian, itu dia bisa berbuah banyak atau menghasilkan buah. Setidaknya bahwa memberikan pengaruh atau efek yang setidaknya positif bagi yang lain, yang memungkinkan terciptanya sebuah relasi yang harmonis ya, terciptanya sebuah perdamaian, terciptanya sebuah keteraturan ya dalam kehidupan bersama itu. Di sini Yesus juga menegaskan pada bacaan Yohanes ini, Injil Yohanes ini, bahwa setiap orang yang percaya juga ya tentu berada dalam persatuan dengan Yesus. Yesus itu ada dalam mereka dan mereka dalam Yesus. Tentu dalam hal ini bahwa
orang yang percaya dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak hanya percaya sebagai sebagian dari diri mereka, tapi seutuhnya mereka percaya kepada Yesus, mempersembahkan diri, ya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus, membiarkan Yesus yang membentuk mereka, menguasai mereka, dan juga Yesus sendiri yang mengutus mereka. Dengan demikian perutusan orang percaya itu adalah perutusan dari Yesus sendiri. Dan kalau kita melihat di sini ya, Bunda Maria itu menjadi salah satu contoh ya, atau menjadi salah satu umat manusia ya, bagian dari gereja yang sungguh menunjukkan apa yang dikehendaki oleh Allah dilakukan oleh manusia. Imannya, kesetiaannya, tanggung jawab dan sebagainya. Setidaknya itu semua kita belajar padanya dan mengungkapkan itu dalam kehidupan nyata, atau belajar pada Maria sebagai bunda gereja kita, sebagai ibu rohani kita ya, yang tidak hanya berkata-kata, dia lebih banyak diam tapi dia bertindak. Nah, di situ setidaknya kita mempraktekkan kebijakan-kebijakan Marial ini yang memang itu dikehendaki oleh Allah untuk kita lakukan dalam kehidupan. Dan tentu itulah intinya juga dari ajaran Yesus atau dari tindakan Yesus, yaitu terungkap juga dalam keutamaan-keutamaan Maria ya. Meskipun Yesus dalam hal ini tidak sama dengan Maria ya. Yesus itu Allah, dia lebih ya, dia berbicara sebagai Allah, bertindak sebagai Allah, tapi Maria sebagai manusia biasa seperti kita ya, setidaknya Allah memperkenankan apa yang dilakukan itu ya untuk kita belajar. Sebab dari Maria itu juga kita nanti akan bisa menyadari dengan sepenuh hati akan persatuan dengan Allah itu, dengan Yesus itu sendiri. Teman-teman, saudara-saudari, dalam konteks kita sebagai umat beriman ya, saat ini kita percaya bahwa Bapa dan Yesus itu adalah satu ya. Tapi bukan berarti kepribadian mereka melebur menjadi satu, tidak. Satu dalam sebuah relasi ya yang dalam ya. Jadi persatuan relasi itu tak terpisahkan. Bapa dan Yesus itu tak ada pertentangan ya. Di apa yang dikatakan Yesus tentu dikehendaki oleh Bapanya. Apa yang dilakukan Yesus itu dikehendaki oleh Bapanya. Dan persatuan kita dengan Kristus sebagai anggota gereja saat ini, kita melakukan juga apa yang menjadi hal-hal yang diajarkan oleh Yesus melalui gerejanya saat ini bagi kita. Dan setidaknya kita paham, kita mengerti apa yang mesti kita lakukan sebagai umat beriman. Ya, gereja sudah mengajarkan begitu banyak hal ya kepada kita sebagai umat beriman yang percaya kepada Kristus, memberikan pendalaman iman dan sebagainya. Tinggal dalam kehidupan nyata itu ya, prakteknya yang menjadi tanggung jawab kita, menjadi PR kita ya. Sehingga kita tidak lagi seperti Filipus yang bertanya, tunjukkan Bapa itu pada kami. Bapa itu sudah, dalam wajah Yesus itu sudah menunjukkan bahwa Bapa itu ada di tengah mereka. Dan kita meskipun kita tidak melihat, tapi kita percaya Bapa dan Yesus itu mempunyai suatu relasi yang dalam. Dan kita mengambil bagian dalam relasi itu sebagai relasi kita dengan Yesus ya, yang setidaknya kita mengungkapkannya dalam kehidupan nyata. Kalau Yesus mengungkapkan relasi itu dalam ajaran dan tindakan-tindakannya, kita mengungkapkan persatuan dengan Yesus juga dalam tindakan-tindakan kita. Dalam hal ini, kebenaran yang ditetapkan oleh Yesus ya, yang diajarkan oleh Yesus melalui gerejanya, itulah yang kita lakukan. Bukan hal-hal lain yang memperkaya diri, apalagi pencitraan itu ya, agar kita menarik perhatian khalayak banyak ya, agar kita dipuji dan sebagainya. Itu tidak menjadi poin yang dikehendaki ya. Tapi yang dikehendaki adalah perutusan kita, perutusan Allah, perutusan gereja, di mana yang kita lakukan itu adalah kebenaran, kebaikan Allah itu sendiri dalam kehidupan nyata kita ya, mulailah dari diri sendiri, keluarga kita, dan juga masyarakat, tempat kita berelasi, dalam pekerjaan dan sebagainya. Dengan demikian ya, setidaknya di situ kita menjadi murid ya, yang sungguh-sungguh percaya, sehingga kita menjadi murid yang menyadari dengan sungguh
makna dari persatuan kita dengan Kristus itu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga iman kita semakin diperteguh. Amin.